Dan kita juga memiliki hak kekayaan intelektual. Tapi kalau izin ke dinas ini kan panjang Bang ini. Itu masalahnya. Hadirnya Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu sebenarnya menjadi angin segar. Angin segar. Suatu harapan untuk itu. Halo, jumpa lagi dengan Cak Nur di Asmin Talk, ceritain aja. Ya, kembali kita kedatangan tamu yaitu adalah Yeksa Sarkeh Chandra, Ketua Forum Seniman Bekasi atau yang disingkat FSB. Iya Bang ya? Ya. Selamat datang Bang di Asmin Talk Bang. Selamat datang. Salam kenal Bang ya. Selamat Cak. Iya. Ini yang tahu seniman di Kota Bekasi itu seperti apa sih kemajuannya dan juga edukasinya tentunya ya. Karena kalau kita kurang seni nanti akan menjadi kaku ya. Gitu Bang ya. Tidak halus. Tidak halus. Jadi kurang halus gitu. Iya. Iya Bang. Seberapa ini Bang di Kota Bekasi untuk kesenian itu Bang? Kemajuannya Bang? Kalau terkait perkembangan seni dan juga komunitas di Kota Bekasi, jadi kita harus menyadari dulu bahwa Kota Bekasi ini kota yang tidak memiliki kekayaan alam yang besar, tidak seperti daerah-daerah lain. Kita tidak memiliki gunung, kita tidak memiliki laut, kan gitu. Ada sumber alam kita yang paling mentok adalah migas. Jadi kekayaan utama dari Kota Bekasi adalah orangnya, manusianya. Nah, makanya perkembangan atau pembangunan manusia itulah yang sebenarnya menjadi titik tolak pemikiran untuk perkembangan Bekasi ke depan. Disitulah seni berperan gitu untuk manusianya gitu. Ini seni di Kota Bekasi ini kalau kita lihat Bang ya sekilas mata ya kan, ini perkembangannya kayak kurang atau bagaimana sih Bang? Ya memang juga kita harus akui perkembangan seni di Kota Bekasi tidak sepesat kota-kota lain gitu. Walaupun juga kita kalau Kota Bekasi sanggar-sanggar tari banyak ya, cukup banyak. Seni rupa atau seni lukis juga cukup lumayan gitu. Tapi event seninya, event seninya itu yang hampir sangat minim. Apalagi dengan apresiasi seni yang seperti daerah-daerah lain itu cukup baik gitu kan. Nah kita ini sangat minim kalau untuk itu. Tapi untuk pelaku seninya itu sebenarnya banyak. Jadi kekurangannya di event itu sendiri ya berarti? Iya, ya kalau misalnya kita berbicara untuk seni rupa, kita sangat jarang di sini adanya pameran lukisan. Mungkin setahun ya paling ada satu kan gitu. Kalau FSB tidak bikin juga kayaknya belum ada yang bikin lagi kan gitu. Demikian juga seni-seni. Kalau yang sangat aktif sebenarnya adanya di seni tari. Kalau seni tari di seni tari ya. Yang paling aktif ya. Paling aktif bikin event gitu kan. Teater ada di beberapa universitas yang juga banyak diminati juga. Oke. Kalau Abang ini kan sebagai ketua seni itu di Bekasi ya. Nah, ini ada nggak langkah-langkah ke depannya untuk memajukan seni ini dan mungkin juga anak muda itu biar tertarik kepada itu seni sendiri? Ya sebenarnya kalau dari sisi anak muda sekarang banyak tumbuh komunitas-komunitas anak-anak muda dengan berbagai kreasinya gitu kan. Tinggal pemerintah ataupun kita itu mewadahinya. Karena terakhir seperti kayak bisa dicari juga ada Festival Bantar Gebang. Itu juga banyak anak-anak muda, bahkan dari mancanegara juga datang gitu kan. Teman-teman itu mengadakan Festival Bantar Gebang
mix berbagai seni musik ada, seni tari ada, teater ada, seni-seni yang lain juga ada gitu. Iya. Berarti memang kegiatannya lebih dibanyakin lagi seperti itu, Bang? Iya, karena mereka itu kan adanya di beberapa titik gitu kan. Tapi tidak ada yang memikirkan secara konsep besarnya, kebekasiannya gitu. Iya. Nah, kita memang ada kayak di gedung Creative Center gitu. Tapi kan gedung itu tidak memiliki event tetap. Kita punya gedung kesenian yang sekarang juga belum tahu itu gedung mau diapain kan gitu. Karena kita tidak memiliki, tidak memiliki event tetap atau tidak memiliki dalam jadwal atau agenda event yang dalam setahun misalnya. Kita ada misalnya ada festival musik di bulan ini atau di bulan apa ada teater atau puisi gitu. Yang bersifat berkala gitu. Itu yang belum. Berarti kan tugas Abang nih berarti kesenian itu sendiri. Salah satunya. Itu yang juga kita suarakan terhadap pemerintah, terhadap para pemangku kebijakan gitu kan, bahwa hadirnya seni itu sebenarnya kan untuk menyentuh hati gitu, supaya hati-hati kita juga nggak terlalu keras lah kan. Hidup juga udah terlalu keras juga, nggak terlalu kaku lah ya. Iya, sehingga nanti tawuran itu malah dari situ takutnya. Nah, salah satu fungsi seni ya mungkin itu kayak misalnya kita ada tawuran-tawuran atau apa ya, mungkin kalau kita roadshow nanti di sekolah-sekolah, kita akan memberi workshop seni di sana, gitu kan. Mudah-mudahan energi besar dari para pemuda atau remaja kita yang di sekolah bisa tersalurkan dengan baik, gitu. Ya. Supaya menghindarin permusuhan-permusuhan itu ya. Nah iya, kalau misalnya dari sekolah ke sekolah itu saling kenal, kita ada event atau apa, kalau kenal pasti nggak tawuran lah kan gitu. Karena nggak kenal itu jadi ini jadinya ya. Iya, jadi yang ada tantangan lah, bully-bulian lah kan gitu. Ada nggak ke depan nih program istilahnya program jangka pendek nih untuk mengadakan event-event itu tadi, Bang? Sebenarnya kita ada program namanya FSB Goes to Campus, tapi targetan kita adalah mahasiswa. Jadi kita akan keliling ke kampus-kampus, di mana kita akan bikin workshop di kampus-kampus yang memang sudah terjadwal dengan kita gitu. Untuk SMA belum sih, untuk SMA sendiri belum, tapi mudah-mudahan kalau misalnya dalam waktu 3 bulan kita ada kabar baik, kita akan bikin workshop mural. Itu tergantung nanti juga dengan sponsor. Sponsor oke ya, berarti nanti 3 bulan ke depan kita ada workshop mural dan kita akan bikin yang besar gitu. Iya, menurut Abang peran pemerintah dan pemerhati budaya itu sendiri gimana, Bang, supaya itu sampai gitu loh? Ya, untuk saat ini kita dalam sebuah pembangunan, dalam sebuah building pembangunan itu sendiri, kita kayaknya seni budaya di Kota Bekasi itu masih warga kelas 2 lah. Kelas 2 atau kelas 3 lah. Belum menjadi belum menjadi prioritas gitu. Kelas 1-nya masih dipegang Jakarta lah ibaratnya. Ya kalau untuk sebuah penyusunan anggaran atau segala macam kan kita masih ada di dunia pendidikan, kesehatan yang nomor 1 kan, infrastruktur segala macam. Ya pembangunan seni budaya masih jauh lah, masih sangat jauh. Oh gitu. Terus ada ini nggak, ini kan berarti seninya kurang banget nih. Atau tempat-tempat tertentu gitu kan, untuk masyarakat itu bisa hadir di situ, menjadi magnet itu tersendiri, ada nggak langkah seperti itu, Bang? Ya sebenarnya kayak tujuan atau gini ya, untuk Pak Wali Kota saat ini kan sedang membangun titik-titik kumpul atau untuk ini ya sarana publik. Itu sangat bagus.
dan juga itu menjadi gerakan yang program yang kita dukung bersama. Iya. Cuma dalam sarana-sarana publik itu masih sangat minim memang, entah itu benda seni ataupun karya seni yang hadir di titik-titik publik itu. Ya contoh misalnya kita ada di yang besar aja ya, yang alun-alun, ada juga di yang baru Patriot, Plaza Patriot Candrabaga. Udah ada itu. Itu belum ada belum benda-benda seni yang memang bisa inilah menjadi suatu identitas atau apalah titik. Orang apa tertarik? Iya, selfie lah minimal Iya. di itu kan gitu. Ya, yang ada emang baru-baru sekedar ornamen-ornamen bangunan aja gitu. Iya, iya. Tapi sebenarnya gini Bang, kalau seperti itu sebenarnya anggaran sendiri untuk seni gitu kan dari pemerintah itu seperti apa ya Bang? Ya kalau untuk FSB sendiri, kalau untuk pemerintah Kota Bekasi sampai dengan sekarang dari kita berdiri 2017 belum pernah ada satupun mendapat anggaran apapun Dari pemerintah. kota ya, Iya. dari pemerintah Kota Bekasi. Berarti itu harusnya menjadi perhatian juga bagi pemerintah Kota Bekasi supaya kalau hanya dibangun tempatnya doang gitu kan, tapi kalau enggak sumber daya manusianya nggak digunakan itu akan menjadi sia-sia gitu Bang ya. Iya, ya minimal kalau misalnya memang dalam hal ini ada dinas ya, ada dinas pariwisata budaya itu bikin event besar aja, misalnya setahun, misalnya seni rupa sekali bikin pameran, teman-teman pelukis yang ada di Kota Bekasi diundang dikurasi untuk pameran bersama. Nah terus ada lagi misalnya bikin tari gitu, sanggar-sanggar yang ada di Kota Bekasi menampilkan seluruh tariannya secara bergilir kan gitu, atau teater. Itu kalau dalam setahun itu memiliki jadwal yang jelas, itu Bekasi akan hidup. Dan itu adalah kewajiban pemerintah membiayai itu gitu. Karena ada biaya itu jadi ada ini ya, ada roh ya. Iya, jadi ya bikin pameran bersama misalnya pelukis Bekasi kan banyak, dikurasi dengan kurator yang memang cukup baik, nanti kan menghasilkan sesuatu yang baik lah kan gitu. Demikian juga bidang-bidang yang lain, kita bikin teater gitu misalnya. Kan selama ini di universitas atau di sekolah-sekolah ada teater. Iya. Ya udah kita bikin teater, ajang teater bagaimana bentuknya supaya menarik kan gitu. Iya. Ya berarti kan peran pemerintah itu sangat penting sekali untuk seni itu bisa berjalan ya. Sangat ya. sangat. Karena ketika programnya nggak ada ya bagaimana itu mau jalan gitu. Dan masalah klasik kita itu kan sebenarnya di pembiayaan. Di teman-teman komunitas itu kan dalam ini kan selalu ketika kita banyak ide bagus yang hadir dari teman-teman itu, tapi ketika terbentur oleh pembiayaan, ya kan kita juga ya udahlah nanti kita coba cari dulu kan gitu. Iya. FSB pun seperti itu. Ketika kita sedang membuat sebuah program, kita mau bikin apa nih? Ya udah kita swadaya untuk mencari sponsor atau partnership segala macam untuk bisa bikin event itu. Berarti perlunya kolaborasi antar apa namanya dunia seni itu sendiri dan juga mungkin pengusaha-pengusaha yang berhubungan dengan selama itu ya. Ini iya collab dengan beberapa pengusaha ataupun ya ada juga BUMD misalnya kan. Ya kita seperti itu. Mengakalinya untuk supaya tumbuh ya, gitu. Nah, kalau pemerintah kan ada dana, tinggal alokasikan sekian untuk event misalnya kan, yang penting menjalankannya itu bener aja. Yang menjalaninya bener ya. Iya, gitu kan. Iya, menarik sekali Bang ya, karena seni ini hampir semua orang itu menyukain gitu kan. Iya. Karena itu tadi kehidupan itu supaya lentur, jangan kaku seperti itu Bang ya. Dan kita juga bisa lebih halus lah. Lebih halus. Batin kita, secara kebatinan kita. Karena kan kalau kita mau ngomong apapun, jadi kita mau berbuat apapun dalam kehidupan ini,
maka alat alat tangkap paling mudah atau paling manusia itu adalah rasa. Rasa ya. Rasa. Jadi rasa itu pasti setiap manusia ada, dan itulah yang menjadi objek seni itu sendiri. Iya. Yang ini. Kalau kita menangkap sesuatu dengan rasa, oh kayaknya kok rasanya ini nggak bagus ya, Iya. kan gitu. Kok rasanya ini kan gitu kan. Itu rasa itulah yang sebenarnya diasah oleh seni gitu. Iya, seperti kita bawa mobil kan. Kalau Ya. bawa mobil kan kalau kita kasar tuh kan krek nggak masuk. Tapi begitu pakai nada gitu kan. Oh, ternyata Rasanya pakai salah deh, rasanya salah deh, kan rasanya gitu. salah nih gitu kan. Masuk gitu loh. Gitu. Apa harapan Abang ke depan atau pandangan Abang ke depan nih supaya itu seni itu benar-benar nanti terwujud di Kota Bekasi sebagaimana harapan teman-teman seperti itu, Bang? Ya, sebenarnya kalau khusus untuk Kota Bekasi, di mana kebetulan wali kota dan wakil wali kota hari ini adalah termasuk pemimpin yang cinta seni. Jadi saya rasa beliau berdua ini adalah pecinta seni yang sangat bagus. Saya berharap sih ada kepedulian lebih dari dua kepala daerah ini. Ya minimal itu Plaza Patriot Candrabaga yang ada di jalan utama itu menjadi sesuatu tempat apresiasi seni yang bermutu gitu. Ya bermutu. Jadi misalnya kita mengadakan event apa, musik kah atau apa, atau mungkin kita bikin Bekasi Jazz di situ gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang bisa juga teman-teman secara lebih luas lagi Jabotabek gitu kan, menjadi tempat berkunjung atau apa, karena ada event yang cukup bagus lah gitu. Itu. Berarti kan selain seni itu tadi gitu kan, pasti kalau ada perlombaan itu biasanya kan lebih mendatangkan ini juga, Bang. Artinya ketertarikannya, terus dikasih hadiah gitu kan. Itu pasti ada ketertarikan itu sendiri itu, Bang. Nah ini kalau di saya membedakan itu ya. Jadi kalau Forum Seniman Bekasi itu lebih terhadap profesi, itu kita tidak pernah mengadakan lomba. Kalau lomba itu nanti adanya di edukasi biasanya. Oh, di edukasinya. Iya, di edukasi kita baru. Kalau untuk secara profesi kita enggak. Tapi kalau untuk edukasinya, iya. Kenapa, Bang? Nggak ada. Karena seni itu bukan sesuatu yang harus dilombakan atau nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek dalam seni itu. Karena itu adalah sebuah rasa. Ya mungkin ketika kita melihat sebuah karya apapun, misalnya apalagi di seni lukis, ada yang mengatakan abstrak itu jelek, ada yang mengatakan realitas itu bagus segala macam. Nah kalau di sini kan nggak seperti itu, dimana rasa lah yang lebih dominan gitu. Jadi nggak bisa diperlombakan juga gitu. Iya. Ini kan Pak Gubernur kita Deddy Mulyadi itu kan juga adalah kurang lebih seniman ya, Bang ya. Budayawan dan seniman ya. Kalau dulu dihujat itu kan dengan patung-patung yang ada sebagian orang itu tidak boleh gitu, tapi ada sebagian itu nggak masalah gitu kan. Itu seberapa besar ini sekarang ini perannya atau Pak Deddy Mulyadi itu ke ini, Bang, ke seniman itu? Ya kalau untuk kita yang ada menjadi praktisi seni ya, hadirnya Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu sebenarnya menjadi angin segar. Angin segar. Suatu harapan untuk itu. Kalau kita pernah main ke Lembur Pakuwon misalnya, di sana itu beliau membangun lingkungannya dengan artistik. Artistik, iya. Jadi arsitektural yang ada di sana, bangunannya, pagarnya, kebersihannya, bahkan tiang-tiang listrik yang ada di sana, ya, itu sangat artistik dan sangat nyeni gitu. Dan sangat seni ya. Nah, itu sebenarnya kan bisa menjadi inspirasi. Seperti beliau membangun Purwakarta gitu kan.
dia sulap Purwakarta itu menjadi sangat baik. Dengan ya itu tadi ada patung. Sebenarnya kalau kita kan bilangnya seni-seni instalasi ya. Seni. Nah, sebenarnya itu kita juga berharap itu menjadi influence, menjadi apa? Bisa diterapkan di kota-kota lain. Ketika beliau menjadi gubernur Jawa Barat, kita juga paham banyak tugas besar yang ada di pundak beliau gitu kan. Tapi setidaknya itu menjadi inspirasi kepala-kepala daerah di tiap kabupaten kota untuk mempercantik atau memperindah kota-kotanya. Gitu. Atau sekarang sudah ada apa FSB itu sowan ke sana gitu untuk ini apa? Belum kita belum ke sana. Ada sih beberapa yang sebenarnya kita lebih kepada mau konsultasi atau bertukar pikiran gitu, menyampaikan aspirasi juga. Sudah kita siapkan, tapi memang sepertinya mendapat jadwal dari beliau juga kan sangat susah. Sibuk ya. Tapi kita juga belum bersurat atau setidaknya kita mau mengeluarkan atau menyampaikan pandangan unek-unek gitu kan, apa yang menjadi perkembangan seni budaya di Bekasi gitu. Terus di Bekasi ini kan juga ada beberapa tempat ya Pak. Iya Bang ya. Ruang edukasi dan juga mungkin tempat gitu. Di mana saja sih Bang ada di Kota Bekasi ini? Ini sebenarnya kalau biasa yang sering berkegiatan kita itu adanya di Creative Center Bekasi, gedung Bekasi Creative Center itu bisalah dipergunakan berbagai ini, tinggal minta izin aja ke dinas gitu kan. Tapi kalau misalnya kita anak-anak teman-teman mau belajar bisa ke sekretariat FSB. Itu adanya di Pasar Alam Vida Bantar Gebang. Bantar Gebang. Di sana bisa belajar kapan aja gratis. Iya. Tapi kalau izin ke dinas ini kan panjang Bang ini. Itu masalahnya. Masalahnya itu. Mengapa gedung-gedung kita ini menjadi gedung yang terbengkalai gitu kan, gedung yang tidak dipakai, padahal itu sarana publik, tapi tidak digunakan oleh publik, ya karena mungkin birokrasinya itu. Birokrasinya. Iya, gedung kesenian Bekasi sampai sekarang itu nggak jelas dipakai untuk apa gitu kan. Di samping tempatnya sangat jauh juga. Antara pengguna dan pembangun itu nggak nyambung. Iya. Jadi kita misalnya kebutuhannya untuk teater, untuk apa segala macam, ternyata yang bangun gini-gini, ya udah. Dan itu terjadi di beberapa ini, termasuk Bekasi Creative Center pun sama. Antara pengguna dan yang bangun itu nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Iya. Malah jadi mangkrak jadinya ya. Iya. Itu kita nggak ngerti ini apa gedung ketika untuk pertunjukan musik ternyata bergema kan gitu. Untuk misalnya untuk teater kurang tempat, panggungnya sangat sempit gitulah, kira-kira kayak gitu. Iya, ketika tempat itu ada izin ini dan itu Bang, ya mungkin ya nggak tahu nih kan. Pasti nanti di dalamnya itu ada kepentingan di situ gitu kan. Ya. Mungkin tadinya menempatin harusnya gratis gitu kan, tapi karena ada izin dan itu, ini dan itu, akhirnya bukannya gratis tapi malah jadi bayar jadinya. Ibaratin seperti itu Bang. Jadi agak mempersulit kita jadinya gitu sebagai seniman gitu Bang. Ya mungkin ada yang ketemu seperti itu gitu kan. Tapi intinya gini sih. Ketika sesuatu harus meminta izin ini dan itu, apalagi harus tertulis, gitu. Untuk masyarakat umum aja itu agak ini ya, ribet gitu kan. Gitu. Apalagi seniman yang kadang dia kan lebih kayak gituan, mereka malah nggak mau gitu. Iya. Jadi ini yang memang berkali-kali juga, walaupun dinas juga pasti diizinin gitu. Pasti diizinin gitu. Iya, tapi dengan prosedur yang bla 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 itu juga membuat kita juga ya udahlah. Itulah Indonesia gitu. Akhirnya udahlah gitu, nggak mau pakai gitu. Mending bayar aja di hotel gitu.
Ya bahkan kayak misalnya mall-mall itu kan malah ada beberapa mall yang memang mensupport kita. Udah pakai aja, kebutuhannya apa kan Iya, gitu. Mereka seneng kok mall-mall di Bekasi itu kalau kita lagi bikin event. Malah disupport ya. Iya. Heeh. Bukan sebaliknya ya, nanti takutnya ada uang listrik, ada uang kebersihan. Itu Bang. Ini yang terjadi di lapangan gitu. Nah begitulah misalnya ini. Makanya kadang kita lebih banyak mengadakan di mall ya karena itu. Mall sound system di support, backdrop mereka bikinin segala macam kan gitu. Berarti lebih gampang di mall malah ya daripada ini di pemerintah ya. Terus kreatif lokal dan seni tradisional itu seperti apa sih Bang? Apa namanya? Untuk bisa lebih ngumpul dan juga ketemu gitu. Ininya. Kalau kita kan ada jadwal ngumpul ya, kayak ngopi-ngopi bareng lah kalau untuk ini. Ya. Tapi untuk kalau misalnya kayak kearifan lokal, gitu. Kalau kearifan lokal kita menyusun sesuatu yang memang memiliki karakter lokal dan kita tawarkan terhadap pemerintah. Jadi kayak misalnya saat ini kalau kita melihat pagar di gedung-gedung milik pemerintah, itu sudah dirubah menggunakan ornamen yang kita sebut langkan. Itu langkan Bekasi. Langkan Bekasi. Nah kebetulan Forum Seniman Bekasi lah yang meriset itu. Meriset itu dari mulai bahan sampai bisa dipakai, dan kita juga memiliki hak kekayaan intelektual terkait pagar-pagar yang sekarang dipakai gitu. Oh gitu. Iya berarti kan harus punya punya produk gitu Bang ya. Iya. Produk. Ya seperti kita Bang Asmin juga punya produk Bang. Jadi ini salah satu produk kita Bang. Ini salah satu punya punya anggota kita gitu kan. Nah, ini namanya Liquil. Air minum ya udah sehat lah. Itu Bang. Jadi kalau Abang mau seandainya ada kegiatan bisa juga pesan di kita nanti Bang. Siap. Iya Bang, dalam upaya pelestarian seni tradisional seperti wayang golek atau angklung, apa saja langkah yang dianggap krusial untuk memastikan bahwa seni tersebut Bang tetap relevan bagi generasi muda Bang? Untuk kota Bekasi yang sudah menjadi metropolitan ini, seni tradisional kita itu udah terlanjur sangat langka ya. Ditambah dengan atensi kebudayaan kita kalah dengan Jakarta. Makanya saya punya tesis itu mengatakan karena Bekasi itu memiliki karakter yang berbeda gitu kan. Bekasi itu Betawi tapi bukan Jakarta. Betawi tapi bukan Jakarta ya. Iya, Jawa Barat kita ini, tapi juga bukan Sunda. Bukan Sunda. Gitu. Jadi karakter kita itu beda. Nah, ketika politik kebudayaan itu Jakarta lebih lebih tinggi, banyak kebudayaan asli Bekasi yang hijrah ke sana. Gitu. Jadi sangat sedikit. Yang tersisa paling yang banyak sekarang ini lebih ke seni tari sih. Seni tari ya? Iya. Hanya tari yang paling banyak ya? Jadi tari-tari tradisional masih dikembangkan di beberapa sanggar. Kalau yang selebihnya sih sangat sedikit, walaupun masih ada di beberapa kecamatan. Iya Bang, apakah memiliki program Bang atau insentif khusus berfokus pada pemberdayaan seniman Bang tradisional di Kota Bekasi itu sendiri Bang? Kalau sebenarnya ini harusnya menjadi concernnya pemerintah gitu kan.
Karena lagi-lagi pemerintah ya. iya, pemerintah lah yang punya kewajiban untuk membuat seni-seni tradisi itu menjadi eksis kembali. Dan bila mana emang di situ ada pembiayaan atau segala macam itu pemerintah. Kalau bagi kita sebagai komunitas adalah tempat berkumpulnya anak-anak muda Iya. yang memang pengen belajar seni, gitu. Mungkin abang gini kali nggak apa namanya, nggak bikin proposal gitu ke pemerintah bagaimana? Kayaknya kita nggak pernah bikin proposal ya untuk pemerintah. Pengertiannya kalau berdiskusi ya ayo gitu kan. Tapi lebih banyak sih berupa surat aja. Berupa surat ya. Iya, berupa surat. Entah itu kita sebagai mau bikin event atau apa gitu. Tapi untuk proposal untuk apalagi kayak permohonan dana, saya nggak pernah. Gitu. Nggak pernah ya. Ada rencana dong berarti. Kayaknya sih belum tahu juga ya. Ya sebenarnya tergantung Bapak Wali Kota Bekasi lah. Apakah Bapak Wali Kota Bekasi mensupport kita? Kalau kita sih apapun bentuknya, apapun kolaborasi dengan pihak manapun, go aja, jalan aja. Oh gitu. Terus ada satu hal yang bisa dilakukan Bang untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai pusat seni dan budaya. Apa Bang yang harus dilakukan Bang untuk dalam dekat ini atau segera Bang? Ya sebenarnya gini, kalau untuk seni budaya itu ada kontemporer, modern gitu kan, ada juga tradisi gitu. Kalau untuk Kota Bekasi sendiri sebenarnya tradisinya itu udah hampir punah lah mungkin. Tradisinya. Tapi kalau untuk seni kontemporer, modern segala macam, Bekasi gudangnya, apalagi musik. Musik itu hampir nggak berhenti tiap Sabtu Minggu. Itu ada gig itu keliling dari kafe ke kafe. Itu musisi Bekasi itu sangat banyak dan banyak juga musisi terkenal di Bekasi yang ada di sini. Iya. Berarti yang tadi itu kurang ini ya, kurang apa namanya? Kalau untuk tradisional sih hampir ya emang agak susah lah. Gitu. Ada nggak cita-cita untuk mengangkat itu atau gimana? Sebenarnya kita juga ada ini ya, namanya mimpi ya, ada keinginan mimpi, ya. Itu kayak misalnya kita membangun Keranggan sebagai warisan budaya yang tersisa hari ini. Ada Kampung Keranggan. Nah, itu juga waktu dulu zamannya Pak Ridwan Kamil disupport untuk ada museum segala macam kan gitu. Di Keranggan ya. Di Keranggan. Nah, kita sih bermimpi ya udah Keranggan kita sepakati aja, kita lestarikan bersama, dan kalau misalnya mau dihidupkan seni tradisional di sana juga sangat pas gitu. Sangat pas ya. Tapi kan bergantung kembali lagi terhadap para pengambil kebijakan, mau nggak bangunnya kan gitu. Kalau nggak mau, ya udah Keranggan hari ini kan udah kecaplok dengan para developer, pengembang besar juga. Pengembang besar. Iya. Jadi tanahnya udah banyak kecaplok. Udah banyak yang habis. Dari 99 rumah asli Keranggan yang dulu itu sekarang itu tinggal paling 13 atau 9. Hampir punah kalau iya, udah banyak yang ini. Kalau dalam 5 tahun ke depan Bang, kira-kira apa yang ingin dicapai Bang? Pembangunan seni dan budaya di Kota Bekasi itu sendiri Bang. Kalau untuk seni modern atau apa sih sesuatu yang bisa kita nikmati bersama kan gitu. Saya cuma berkeinginan Bekasi itu menjadi kota event. Kota event. Iya. Jadi kalau misalnya ada event musik di Bekasi dari mulai musisi nasional, internasional, nah itu di Bekasi gitu. Atau karena kita punya stadion yang besar, kita punya event olahraga yang sifatnya besar kan gitu. Tapi itu sesuatu yang terus menerus gitu loh. Jadi jangan sampai putus ya, terus ya. Iya, olahraga misalnya bulan ini ada olahraga event besar satu, bulan besok ada misalnya musik, ada musik besar apa satu gitu terus saja. Nah,
biasanya kalau dari situ seniman Bekasi itu bisa jauh bisa cari makan lah gampangnya. Bisa cari makan ya. Kalau dari itu ada event itu seniman-seniman lokalnya nanti tinggal disangkutkan aja. Iya. Apapun eventnya, pembukanya misalnya seniman lokal Bekasi gitu. Ya bikin aja peraturan-peraturan kayak gitu. Itu secara ekonomi teman-teman seniman itu punya inilah bisa makan lah dari gitu. Terus supaya anak muda kita ini cinta kepada seni ya kan. Apa pesannya Bang untuk anak-anak muda nih Bang? Sekarang dalam sebuah perkembangan zaman hari ini di mana digitalisasi sangat besar gitu. Sebenarnya kalau kita pengen seni itu bisa membaur kemana aja, dari mulai seni peran kalau pengen jadi bintang film kayak sinetron kayak kan gitu. Iya. Kalau misalnya kita pengen untuk bisa di industri multimedia itu juga banyak. Seni itu bisa menjadi apa sih? Ya menjadi apapun. Dari seni itu bisa juga jadi pejabat kan? Iya. Itu karena pada dasarnya kan seni ini ya olah batin kan. Tinggal seperti apa. Tapi kalau secara seni praktis, ya mau jadi pelukis ya silakan, mau jadi penari ya silakan kan gitu. Tapi kalau cuma sekedar itu tanpa dengan dihiasi rasa yang baik di hati menjadi indah, itu juga sia-sia juga. Iya. Iya Bang, menurut Abang nih seni yang paling menjiwai di Kota Bekasi lah, apa itu Bang? Ya kita sangat kering kalau di situ ya. Bekasi ini. Jadi ketika zaman AI seperti hari ini, AI ya. AI sendiri tidak bisa mengenerate Bekasi itu kota seperti apa. Contoh, ketika kita meminta AI itu mengenerate kota Bandung, penggambaran kota Bandung, maka dia akan muncul dengan gedung satenya, dengan apanya gitu. Mengenerate Surabaya atau mengenerate Jakarta, mengenerate yang ini, itu akan muncul dengan ikon-ikon. Nah, kota Bekasi mungkin saking bingungnya AI itu nggak bisa. Nggak bisa. Coba aja nanti dicoba gitu kan supaya mengenerate AI itu mengenerate kota Bekasi. Itu saking tidak adanya ikon di kota Bekasi. Gitu. Nggak ada ikon bersama yang kita bareng-bareng, ayo kita kota Bekasi ini. Kayak Jakarta punya Monas lah kan gitu. Nah kota Bekasi itu ada yang di Bekasi Timur, bambu-bambu itu yang konon katanya itu jadi logo kota Bekasi atau ya logo kota Bekasi kayak gitu. Itu tidak dipelihara sampai sekarang. Gitu. Kalau kita ke sana ya catnya mengelupas apa gitu. Oh jadi memang ikonnya itu belum dapat ya? Iya, ya kita search aja kota Bekasi apa sih gitu kan? Itu nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Tapi kalau tanya Sumarekon dia langsung bisa jawab. Oh gitu. Oh Sumarekon dia itu piramida terbalik kan gitu. Iya. Iya Bang. Terakhir Bang, closing statement ini Bang buat rakyat Kota Bekasi mengenai seni ini Bang. Ya kalau untuk terkait seni untuk Kota Bekasi, jadi sebenarnya kalau kita sadar atau tidak sadar, Kota Bekasi itu kalau dari pandangan saya adalah kota yang lost identity, kota yang memang bisa jadi kehilangan identitasnya ketika pembangunan menjadi sebuah kota metropolitan tanpa berpijak terhadap tradisi atau akar budayanya. Jadi kota ini akan tercerabut, tidak ada identitas yang menjadi ciri khas sebuah kota. Setiap kota memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kalau kita misalnya ke kota, ada pintu gerbangnya, ada gapuranya, kita udah masuk Wonogiri, kita udah masuk Solo gitu. Nah, Bekasi ini kalau kita motor atau mobil kita udah bergerombang, gajruk,
udah masuk Bekasi nih kan. Gitu. Itu yang sebenarnya kita prihatin dan pengennya sih itu bisa kita rubah, menjadi kota yang memiliki akar budaya yang kuat, sehingga ketika menjadi sebuah metropolitan, gedung-gedung tinggi di kota Bekasi itu hadir, maka budaya juga hadir di sana. Seharusnya ketika ada hotel atau apa, ada lobi-lobi hotel itu budaya-budaya Bekasi di sana. Jadi apalagi kalau tadi seperti yang dibilang, kita itu Gapura aja nggak punya kok, ikon kota yang di tengah aja nggak punya kok, kan gitu. Nah itu sangat memprihatinkan. Next ke depan mudah-mudahan pemimpin itu harus ada yang berani membangun sesuatu yang bisa menjadi milik bersama gitu. Ikon lah kira-kira kayak gitu. Oh gitu. Berarti identitas kota Bekasi itu lebih muncul gitu Bang ya. Ya mudah-mudahan ya kan dengan adanya podcast ini nanti masyarakat mendorong dan juga pemerintah bisa membantu ataupun membiayai itu semuanya Bang ya. Ya emang tugas pemerintah. Tugas pemerintah. Ya. Ya itu saja yang dapat kita sampaikan, mungkin nanti bisa ini lain kali Bang ya. Oke. Karena waktu kita Abang sibuk juga kan. Ya terima kasih. Demikian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asminto ceritain aja. Ya Bang. Makasih Bang. Terima kasih.